senantiasa tetap ada di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, agungkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, kami ada hari ini semua oleh karena Tuhan, kami hidup semua oleh karena Tuhan. Maka kami belajar bagaimana kami menghargai kemurahan Tuhan lewat perkataan-Mu, lewat kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itulah kami pada saat siang hari ini Tuhan kembali ingin membuka hati kami, melembutkan hati kami terhadap kebenaran firman yang sebentar yang akan kami terima dari Tuhan lewat pribadi hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan saat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus Engkau berikan hati yang percaya bagi kami, berikan hati yang lembut bagi kami Tuhan, supaya setiap perkataan firman itu bisa bertumbuh dalam hati kami sampai berbuah di dalam pribadi kami sebagai umat yang telah ditebus oleh darah-Mu yang suci. Inilah kami mempersembahkan semua hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Segala pujian yang sudah kami sampaikan, berikan kepada Tuhan, merupakan satu persembahan dari jiwa kami, dari buah bibir kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua itu untuk menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengar firman Tuhan, dan hamba-Mu bersama umat-Mu kembali menyatukan hati. Jika masih ada kuasa setan, kuasa iblis yang bukan dari Tuhan, yang ingin mengganggu konsentrasi pikiran kami, bahkan dalam tubuh kami, baik pikiran kami dan hati kami, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus yang berkuasa dan menuntut semua hidup kami. Kami akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, selain kita duduk saudara yang dikasih Tuhan, rasa pemain musik tetap dikatakan keluarkan aku sedih ada. Ya, bersyukur kita ada. Ini bisa duduk di tempat kita masing-masing. Oke. Ya. Kalau kita masih ada di belakang bisa diambil Alkitabnya. Shalom. Shalom. Kita sangat bersyukur pada Tuhan buat kesempatan yang sangat begitu indah, di mana kita kembali bersama-sama duduk beribadah pada Tuhan dengan hati kita yang tentunya bersuka cita, sebab kita masih mendapatkan satu kemurahan Tuhan, satu kesempatan dari Tuhan untuk kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Sebab yang perlu kita harus sangat begitu sadari bahwa kita bangsa kafir adalah satu bangsa yang dulunya tidak pernah bisa beribadah pada Tuhan. Kita tidak pernah bisa menghadap hadirat Tuhan, karena memang kita adalah seorang bangsa yang bukan bangsa pilihan, atau kita dikatakan bangsa kafir. Tetapi lewat kedatangan Yesus yang kedua kali, maka ataupun pemisah antara bangsa Israel dengan orang kafir telah dirobohkan oleh kuasa penyaliban dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan berkata tidak lagi ada perbedaan, ya, apakah itu Yahudi, apakah itu kafir, semua kita sudah mendapatkan satu kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Dia, Allah kita yang hidup. Maka kalau kita ada hari ini, itu anugerah. Ada kita hari ini beribadah pada Tuhan, itu kemurahan. Bukan karena keadaan, bukan karena kebisaan, atau bukan karena kebaikan kita, tetapi kita beribadah saat ini semua oleh karena anugerah. Amin. Sekali lagi saya katakan, oleh karena anugerah kita bisa merenungkan apa itu anugerah itu, supaya kita juga dapat menghargai anugerah yang kita terima dari Tuhan. Baik,
Puji nama Tuhan, kita juga tadi sudah dengarkan kesaksian dari Bapak sendiri di mana sesuatu terjadi dalam keluarga. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan tetap mendapatkan pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun kadang-kadang dibawa di dalam sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tetapi itu semua seizin Tuhan untuk membawa kita tetap penuh berpengharapan kepada Tuhan, supaya pengharapan kita menjadi satu pengharapan yang berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bagaimana seorang kehidupan yang telah menerima hal kerajaan yang tidak terguncangkan. Saya tidak akan sampaikan ini karena saya sangat begitu tertarik tentang hal yang tidak terguncangkan. Mengapa? Karena saya melihat keadaan dunia ini sudah mulai terguncang. Kan gitu kan? Di mana-mana kita melihat keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan agama dalam suasana keterguncangan. Kita yakin itu, kita percaya itu sebagai yang dikasih Tuhan. Itulah menunjukkan tidak satu pun yang ada dalam kekekalan. Apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di dalam dunia ini, satu pun tidak ada yang kekal. Tetapi kita ditentukan Tuhan untuk menerima satu kekekalan, namanya kerajaan yang tidak terguncangkan. Itu kekekalan itu. Dan itulah yang mau kita pelajari saat ini. Kalau di dalam surat Ibrani itu dikatakan, karena kamu telah menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah beribadah, mengucap syukurlah kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kerajaan yang tidak terguncangkan itu kerajaan Allah, itu sama dengan kerajaan surgawi. Nah, kalau kita ingin belajar lebih dalam lagi bagaimana kerajaan yang tidak terguncangkan itu menjadi satu kerajaan yang ingin kita miliki sampai Tuhan datang yang kedua kali, tentu kita harus belajar untuk melihat bagaimana sikap hati kita untuk menerima kerajaan itu lewat perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injilnya yang berkata, hal kerajaan Allah itu seumpama penaburan benih. Amin. Sekali lagi saya katakan, kerajaan Allah itu seumpama seseorang yang menaburkan benih di tanah ataupun di ladang. Ya, nah nanti kita akan meraihkan ini lewat sikap tabernakel. Nanti kita akan belajar bersama-sama, dan saya rindukan seluruh jemaat Tuhan hendaklah kita berfokus atas berkonsentrasi. Amin ya. Supaya kita pulang mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu, dan kita semua puas oleh firman Allah, bukan dipuaskan oleh suatu kesaksian atau dongeng-dongeng semata, tetapi kita harus bisa dipuaskan oleh firman Tuhan. Amin. Ya, sebab itulah kita diajak Tuhan untuk berbakti atau beribadah pada Tuhan. Kita mendapatkan kepuasan dalam firman, bukan cerita atau dongeng, tapi kita akan dipuaskan firman. Nah, saya ajak kita membaca sebentar Matius pasal 13 ayat 11. Ya, nanti kita akan melompat pada ayat yang ke-23. Ya, Matius pasal yang ke-13 dimulai itu ayat yang ke-11. Nanti kita akan lompat pada ayat yang ke-23. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Ya, mari kita sama-sama membaca. Puji Tuhan, bisa? Ya. Jawab Yesus kepadamu, ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ya, terus ya. Tetapi kepada mereka tidak. Nah, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan yang tidak terguncangkan. Tadi saya katakan kerajaan yang tidak terguncangkan adalah kerajaan surga, kerajaan Allah. Itu satu-satunya kerajaan yang tidak bisa dirubah atau diguncang oleh sesuatu apapun juga. Tapi yang perlu kita lihat di dalam pernyataan ini, Tuhan berkatakan ada orang yang mengetahui dan ada orang yang tidak dapat mengetahui hal kerajaan itu. Kalau Tuhan berkata, jika kamu diberikan untuk mengetahui hal kerajaan itu adalah karunia, pemberian dengan cuma-cuma dari Tuhan. Itulah yang saya katakan tadi, anugerah Allah itu. Jika kita bisa mengerti tentang hal kerajaan Allah itu, saya mengatakan dengan sungguh-sungguh kepada kita semua sidang jemaat Tuhan,
Itu merupakan anugerah yang sangat begitu besar yang diberikan Allah kepada saya dan saudara. Sebab Tuhan berkata, tidak semua dapat mengetahui tentang hal itu. Tetapi jika kamu bisa mengerti tentang hal kerajaan Allah itu, saya mau katakan kepadamu, itulah anugerah, itulah karunia yang kau terima dari Tuhan. Maka kita saat ini telah menerima karunia hal kerajaan itu. Sebab apa semua yang dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan hal kerajaan Allah itu nanti kita mau lihat itu diumpamakan oleh Yesus dalam penaburan benih itu. Dan itulah yang dikatakan rahasia. Kalau Paulus berkata, itulah rahasia yang berabad-abad yang tersembunyi, tetapi sekarang dinyatakan bagi saya dan saudara, dibukakan oleh Allah bagi kita semua. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu dapat kita melihat. Semua itu dikatakan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan. Nah, saya ingin melihat, kalau tadi dikatakan di dalam surat Ibrani, nanti kita baca dulu dari Ibrani itu, dikatakan oleh karena kamu telah menerima, berarti kita telah menerima, Allah telah memberikan. Tetapi kita ingin melihat sikap hati yang bagaimana kayak sebenarnya yang dapat menerima hal kerajaan Allah itu dalam kehidupannya. Maka disitulah Yesus memberikan satu perumpamaan tentang hal kerajaan itu. Maka kita melihat dari penaburan benih yang pertama di pinggir jalan, penaburan benih yang kedua di tanah yang berbatu-batu, penaburan benih yang ketiga di tanah yang bersemak duri. Semua itu kerajaan Allah akan hilang dalam kehidupan orang yang semacam itu. Artinya di saat Tuhan menaburkan hal kerajaan Allah dalam kehidupan kita, tetapi hati kita bagaikan hati yang di pinggir jalan, tanah yang di pinggir jalan, maka kerajaan Allah itu tidak akan menjadi kerajaan yang nyata dalam kehidupan kita. Atau kerajaan itu tidak menjadi permanen dalam pribadi saya dan saudara. Di saat hati saya dan saudara menjadi hati yang berbatu-batu atau bagaikan tanah yang berbatu-batu, Tuhan mengatakan hal kerajaan Allah itu akan diambil daripadamu. Artinya orang yang memiliki hati yang berbatu-batu dalam kehidupannya tidak ada hal kerajaan Allah. Amin. Dan orang yang memiliki hati yang bersemak duri, walaupun kerajaan Allah itu sudah diberikan kepada dia, tetapi oleh karena hatinya bersemak duri, firman Tuhan mengatakan hal kerajaan Allah itu juga akan diambil daripadanya. Maka kerajaan Allah itu tidak akan bisa ada dalam kehidupannya. Amin. Jadi kita harus belajar mengoreksi hati kita sebagai kuliah di Tuhan. Kita sudah menerima kerajaan Allah itu, tetapi bagaimana sikap hati kita untuk mempertahankan? Ini sekali lagi saya katakan, bagaimana sikap hatimu, hati saya untuk mempertahankan kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan hati kita harus menjadi hati yang baik. Amin. Tanah yang baik. Tanah yang baik ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau surat Yakobus mengatakan ada dua hal yang perlu kita perhatikan ini. Coba kita masuk dalam ayat 23. Hati yang bagaimana yang dapat mempertahankan kerajaan Allah itu dalam dirinya. Nah ini dia, perhatikan ya. Sekali lagi saya katakan, saya akan ulang-ulang ini dengan tujuan supaya umat memahami, mengerti dengan benar. Walaupun saya harus capek menyampaikan berulang-ulang, supaya apa? Kita mengerti. Amin. Ya, sekali lagi saya katakan, bagaimana mempertahankan hal kerajaan Allah yang diberikan itu kepada kita. Sekarang kita mengatakan mempertahankan. Ya, mari kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Terus ya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ya, adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ya, terus karena itu ia berbuah. Ya, ada yang 100 kali lipat, ya, ada yang 10 kali lipat, ya, ada yang 30 kali lipat. Nah, saya sangat begitu tertarik dengan perkataan angka 30, 60 dan 100 kali lipat itu. Di sini kita diajak oleh Tuhan bagaimana kita bisa mempertahankan hal kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Jika Yesus berkata, orang yang mempertahankan hal kerajaan Allah itu dalam kehidupannya, maka benih yang ditaburkan dalam hatinya
Sebab memang tabernakel itulah gambaran miniatur kerajaan Allah. Amin. Nah, di saat itulah kita mau belajar. Dan kita sudah melihat kalau Tuhan berkata berbuat 30 kali lipat menunjuk kepada pertumbuhan iman dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Artinya firman yang kita dengarkan itu harus menjadi iman. Benih yang ditaburkan dalam hati kita itu harus menjadi iman, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi firman yang kita terima, benih yang ditabur dalam hatimu, benih yang ditabur dalam hati kita harus menjadi iman. Maka Paulus berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 17, pasal ya, dalam berapa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Itulah yang dikatakan benih yang berbuah 30 kali lipat itu. Artinya firman yang kita dengarkan akan menjadi iman dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya bagi sidang jemaat yang Tuhan kasihi, semua firman yang didengarkan sudah menjadi iman. Puji Tuhan ya. Sudah menjadi iman dalam kehidupan kita. Ya, tidak satu pun di antara jemaat dengarkan firman, tetapi begitu didengar firman terlewatkan tidak menjadi iman. Tetapi semua firman yang didengarkan sudah menjadi iman. Puji Tuhan. Amin. Serius ini ya. Amin. Betul. Betul atau benar ini? Apakah firman itu yang sudah didengar sudah menjadi iman? Sudah ada mulai menjawab dengan apa namanya? Dengan suara yang sangat pelan. Iman firman yang sudah kita dengarkan apakah sudah menjadi iman? Amin. Amin kan ya, supaya itu menjadi iman. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saya akan gambarkan ini dalam skrip tabernakel itu benih yang berbuah dengan iman dalam suasana tabernakel. Kita sudah belajar itu daerah halamannya. Halaman. Memang ini daerah iman. Iman di sini kan. Iman percaya. Artinya Yesus sebagai pintu jalan keselamatan. Iman. Tapi praktik iman apa? Ini tindakan iman ini. Amin ya. Kalau saudara beriman tapi tidak bertobat, itu iman konyol. Orang mengatakan iman mati. Yang Paulus berkatakan iman yang tidak ada perbuatan, ada iman yang mati. Buktinya saudara sekarang di sini datang beribadah karena iman hidup. Haleluya. Nah, tindakan iman kedua, nah ini dia. Kalau berbuat suka ini, orang yang beriman harus ada pembaharuan hidup. Jadi orang Kristen yang tidak ada perubahan hidup itu, tidak lahir baru, tidak bersuasanakan hidup baru. Sebenarnya kalau orang mengatakan malu deh, mengatakan orang Kristen tidak ada perubahan. Orang mengatakan kamu orang Kristen yang bagaimana? Apakah orang Kristen yang identitas atau memang orang Kristen yang beriman? Sebenarnya iman orang Kristen yang penuh dengan iman itu harus ada kehidupan kebangkitan dalam kehidupan, artinya harus alami kehidupan baru, ada pembaharuan, ya kan? Maka di waktu saya melihat jemaat di sini dulunya sebelum datang ke sini apa-apalah kerjanya di sana gitu kan. Tapi setelah tahu firman Allah, imani firman, kita lihat ada perubahan drastis. Yang dulunya dia suka apa namanya? Suka apa namanya itu? Suka hoga-hoga kan gitu kan. Suka hoga-hoga, sudah mulai ada hoga-hoga gitu. Banyak hal yang menunjukkan kita dalam suasana hidup baru. Dalam Efesus dikatakan yang tidak ada lagi dusta, tidak lagi ada kebencian, amarah yang mengarahkan kepada kedendaman kita. Artinya orang yang hidup baru itu begitu. Nah, sekarang dikatakan setelah kita benih itu memberikan buah 30 kali lipat, tapi Tuhan mau iman itu meningkat. Dalam surat Ibrani dikatakan, marilah kita meninggalkan asas-asas pertama. Perhatikan ini ya. Mari kita beralih kepada
Mari kita meninggalkan asas-asas pertama, biarlah kita beralih kepada peningkatannya. Tuhan tidak mau Kristen itu tetap menjadi orang Kristen yang hanya beriman, tetapi tidak ada meningkat. Nah, maka dikatakan ada buah angka 30, 60 tadi. Ada buah angka 60. Nah, Paulus menggambarkan itu di dalam Korintus itu, angka 60 itu menjadi satu tingkatan dalam benih. Artinya setelah benih ditabur berbuah, jadikan buah 30 kali lipat, maka benih itu lagi berbuah 60 kali lipat menjadi pengharapan. Berarti ya? Berarti ya? Iman dan pengharapan. Iman itu kan, itu kita dapat beriman di saat kita mengalami sesuatu dan itu terjadi. Iman itu kita sudah melihat itu. Iman kita itu sudah kita melihat penggenapannya. Tetapi lebih dari situ ada pengharapan. Pengharapan ini bisa jadi belum terjadi. Maka di daerah pengharapan ini kita selalu merindukan firman Allah. Maka di sini ditentukan firman. Seluruh ibadah-ibadah ini mendatangkan pengharapan. Meja roti, firman Allah mendatangkan pengharapan. Pelita emas juga mengatakan pengharapan sampai dua kehidupan kita mendapatkan pengharapan akan ini. Nah, jadi kita masuk kepada tingkatan yang selanjutnya dikatakan dua angka 100 kali lipat ini. Nah, tadi kita melihat di dalam Korintus, Paulus berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar di antaranya itu adalah kasih. Nah, kita melihat ini adalah 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ini ya, supaya nanti kita melihat ketika hal ini demikian tinggal ketika hal ini di mana tinggalnya? Tentu di dalam hati kita. Ya, dalam hatimu, dalam hati saya. Terus ya, apa dikatakan dalam surat Korintus itu, puji nama Tuhan. Terus ya, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. ya, Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saya mau bertanya kepada saudara, supaya lebih apa namanya, supaya lebih gampang kita mengetahui. Kalau saya adakan ini, kita sebagai kembali. Ya, saya mau katakan, tadi dikatakan benih yang ditabur dalam hati manusia akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Sekarang kita kaitkan kepada iman, pengharapan, dan kasih. Tadi saya katakan, firman itu akan menumbuhkan iman. Firman itu akan mendatangkan pengharapan dalam hati kita. Dan firman yang kita terima selama ini harus berbuahkan kasih dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, semua itu akan menjadi milik kita oleh karena benih yang ditabur dalam hati kita. Lewat itu saya akan uraikan dulu. Ya, sebab tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia di saat kita mendengarkan firman Allah yang timbul dalam hati kita adalah iman. Di saat kita mendengarkan kebenaran firman Allah, benih ditabur dalam hati kita, yang ditimbulkan apa? Pengharapan. Dan begitu juga di saat kita mendengarkan firman Allah, benih yang ditabur dalam hati saya dan hati saudara, yang dihasilkan apa? Kasih. Tidak ada yang lain. Di luar itu semua hanya sekedar apa namanya itu, iming-imingan itu. Tetapi yang pasti Allah firman yang kita terima hanya menghasilkan iman dan pengharapan dan kasih dalam kehidupan manusia. Dan itulah yang dikatakan kekekalan itu. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu dikatakan yang terbesar di antaranya. Kalau dalam ayat lain mengatakan kasih itulah yang terutama. Kalau Yesus mengatakan dalam segala hukum Allah itu apa yang terutama, Tuhan Yesus mengatakan yang terutama itu adalah kasih. Nah, mencapai kasih inilah yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab di dalam diri kita ada kasih. Maka disitulah kita akan mempermanenkan hal kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Di saat benih itu sudah membuahkan kasih dalam pribadi saya dan saudara,
maka hal kerajaan Allah itu akan menjadi permanen dalam hidup saya dan saudara. Sebab dikatakan kasih itulah yang terbesar, kasih itulah yang terutama, kasih itulah yang akan kekal dan tidak berkesudahan. Amin. Semua akan berkesudahan, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Lihat ayat 8 dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 8 itu. Perhatikan ya, supaya kita nanti melihat bagaimana kita mencapai hal kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Kasih apa yang dikatakan terus kan? Ya, Kasih tidak berkesudahan. nah, kasih itu tidak akan berkesudahan. Artinya kasih itulah yang kekal. Amin. Semua nanti akan berubah, semua nanti akan lenyap, semua tidak ada. Kalau Paulus berkata, apakah itu nubuat, apakah itu bahasa roh, apakah itu pengetahuan manusia, semua nanti akan lenyap adanya. Tetapi dia berkata, kasih itu tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Maka saya mengatakan itu yang harus kita kejar. Kalau Tuhan memberikan iman dalam kehidupan kita, tunjukkan serta tabernakel itu ya. Kalau Tuhan ingin memberikan iman dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita, satu tujuan Allah dalam kehidupan kita, supaya kasih Allah itu permanen dalam kehidupan kita. Amin. Sebab hanya itulah yang kekal adanya. Kasih itulah yang kekal. Itulah yang tidak berkesudahan. Maka untuk membuat kita menjadi kehidupan di dalam hal kerajaan yang tidak terguncangkan, kasih itu harus menjadi nyata dalam hidup saya, saudara. Amin. Amin. Itu tuntutan kebenaran firman Allah. Nah, ada iman, ada pengharapan untuk kita memperoleh kasih yang sempurna itu dari Tuhan. Sebab inilah merupakan satu puncak dari segala perjalanan kehidupan gereja. Arahnya mana kasih. Di sini kita melihat satu yang dikasih Tuhan. Kasih itu ada. Di sini ada dua batu yang ada dalam Tabu Perjanjian, dan kita keluar itu katakan supaya Musa menaruhkan dua batu di dalam Tabu Perjanjian itu. Apa isi dua batu itu? Itu semua isi dari kasih. Dan kasih inilah yang sering tidak ada di dalam kehidupan kita. Banyak manusia memiliki kasih, tetapi kasih apa? Kasih eros, kasih strofe, ataupun kasih pilih. Tetapi saat kita bicara tentang kasih agape, tidak semua kehidupan manusia yang memiliki kasih agape dalam kehidupannya. Tetapi manusia bisa memiliki kasih eros, bisa memiliki kasih kleo, bisa memiliki kasih strofe dalam kehidupannya. Tetapi bicara tentang kasih agape, itu harus menjadi perjuangan bagi saya dan saudara. Saya mengatakan ini bukan berarti saya sudah memiliki sebelumnya kasih agape itu. Tapi saya katakan ini masih dalam perjuangan kita. Amin. Kalau Tuhan mengatakan berjuanglah untuk mendapatkan kasih itu. Kasih yang bagaimana? Yaitu kasih agape. Kalau kasih yang lain tak perlu firman. Semua manusia bisa dapat memiliki kasih itu. Contohnya kasih strofe. Kasih itu kan hubungan antara darah, kakak adik, mama anak. Bisa itu tercipta secara manusia tanpa firman pun bisa kita miliki kasih itu dalam kehidupan kita. Bicara tentang kasih eros, maaf kata, semua suami dan istri, bahkan di luar suami dan istri, memiliki kasih eros, yaitu kasih hawa nafsu. Siapa yang tidak bisa memiliki? Maafkan kalau aku mengatakan itu. Binatang sendiri pun memiliki kasih itu. Yang didorong oleh hawa nafsu, hasrat manusia, itu kasih eros atau yang dikasih Tuhan. Tetapi itukah yang dimaksudkan oleh Allah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita? Itukah yang dikatakan uang angka 100 kali lipat? Tidak. Tetapi uang yang dikatakan 100 kali lipat itu yang dihasilkan oleh firman, itu kasih agape. Kalau kasih fileo, itu bukan itu kasih persahabatan. Kalau saya bersahabat dengan Pak Anugrah ini, tentu aku akan memberikan kasih karena dia berikan kasih persahabatan. Semua dunia bisa memiliki kasih itu, saudaraku. Bisa kita bergabung berteman dengan seseorang, kita saling mengasihi. Tetapi saya mengatakan hal ini kepada kita. Orang dunia juga dapat memiliki hal itu dalam diri. Tetapi ingatlah, tiga kasih yang kita bicarakan itu, satu pun di antaranya tidak ada kasihnya yang tertuju kepada pribadi Allah. Maka
cuma di dalam tabut perjanjian. Tabut ini bicara tentang gereja Tuhan. Artinya isi dari gereja Tuhan ini, isi dari sidang jemaat itu harus benar-benar kasih agape. Loh, perjuangan inilah yang harus kita perjuangkan dalam diri kita. Maka saya mengatakan, saya tidak tahu bagaimana harus mengucapkan ini sebagai yang dikasih Tuhan. Yang mungkin saya terlalu begitu keras mengatakan ini. Tapi ini firman. Kita dituntut harus menjadi itu. Karena Tuhan rindukan kita ingin sempurna seperti Dia. Saya katakan, Tuhan mau manusia itu sempurna seperti Dia. Tapi dalam perjuangan yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, semua kita harus mengarahkan diri kita masuk dalam proses itu. Maka Tuhan katakan ini, miliki iman itu. Biarlah benih itu mendatangkan iman kepadamu. Biarlah benih yang kau terima mendatangkan pengharapan dalam kehidupan matinya. Biarlah benih itu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat dalam kehidupanmu, sampai nanti benih itu berbuah 100 kali lipat dalam dirimu. Amin. Itu hal yang sangat begitu indah. Nah, saya mengatakan, saya tidak bicara kasih sopi, saya tidak bicara kasih eros, saya tidak bicara kasih hidup, tapi saya bicara kasih agape. Yesus berkata, di saat murid-murid berkata kepada Dia, Guru, Yesus, apakah yang terutama dalam buku Taurat? Kalau bisa kita artikan, hukum Taurat itu kan banyak, Guru. Hukum Taurat ini itu dan itu. Tapi antara hukum Taurat itu apakah yang terutama? Artinya, apakah yang terbesar? Tuhan berkata, kasihilah. Teruskan aja, kasihilah. Teruskan, kasihilah. Jangan hanya itu. Nanti kalau bisa kasihilah total lagi dengan apa? Terus apa lagi? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dulu bangsa Israel tak perlu dituntut mengasihi Allah dengan apa. Tapi kita bangsa kafir, Tuhan Yesus mengatakan harus mengasihi dengan apa?